Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi majlis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaynah wa ala ma nawahu as-salaf as-salih thumma ila hadrat nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وإلى سلسلة مشايخنا في التعليمين والمتعلمين وخاصة مشايخ هذا المعهد ومؤسسي هذا المعهد حضرة الشيخ أيمن الأشعري وأزواجه وإلى محمد معصوم بن علي إلى خيرها وجميع أصولهم وفروعهم ونقصهم في آداب حملة القرآن الإمام وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bab 9. Ini sebentar lagi selesai. Karena bab 10 itu hanya menjelaskan tentang istilah yang ada di dalam kitab ini. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi di bab ke-10. Sehingga nanti kalau khatam, nanti insya Allah kembali ke awal lagi, karena tidak semuanya dulu dari awal. Ada yang mulai dari awal dulu? Tidak ya. Jadi mulai awal lagi muter. Nanti kalau memang perlu nambah kitab ya nambah, kalau tidak ya berarti kembali ke ini. Itu saya belum. Nanti masih saya angan-angan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, tawi iku fasal. Ila kana apabila ada iku ala mawdi'in pada satu tempat ing atase satu panggonan. Ila kana iku ala mawdi'in ing atase satu tempat min badanil mutatahhiri, rupane dari atau sebagian dari badannya orang yang suci. Orang yang suci secara hukum, karena dia suci dari hadas. Ada apa di badannya orang yang suci? Apa najasatun, najis. Apa najasatun, najis. Ghairu ma'fuwin, najasatun. Apa najasatun, najis. Ghairu ma'fuwin, yang tidak dimakfu, tidak bisa ditoleransi, ditolerir. Jadi najis yang tidak bisa ditolerir. Ghairu ma'fuwin anha, maksudnya anha itu ya najis yang tidak bisa ditolerir. Ghairu ma'fuwin anha, anha saking najasah.
Jadi kalau najis yang tidak dimakfu itu namanya najasa ghairu ma'fuwin anha. Kalau yang dimakfu berarti ghairunya dihilangkan. Najasa ma'fuwun anha. Jadi makfunya tidak berubah, tetap bukan makfuwatun tapi tetap makfuun. Sama kayak itu loh, Rek. Saya itu sering mendengar kadang-kadang orang itu salah mengucapkan. Ada orang sudah wafat. Biasanya kalau orang itu seorang tokoh. Kalau orang yang meninggal itu kan disebut, kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah, kan begitu. Terus ada al-maghfur, itu tidak disebut al-maghfuro, al-maghfuro, tapi al-maghfur lah. Itu dari al-maghfuru lahu. Atau kalau perempuan al-maghfuru laha. Mudah-mudahan dia, si mayit, kalau lahu laki-laki, laha perempuan, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah orang itu kadang kelirunya itu maunya difasih-fasihkan. Jadi menyebutnya itu al-maghfurullah. Nah itu keliru. Kan itu bukan lafaz Allah di situ, bukan al-maghfurullah. Lah kalau Allah itu lohnya dari mana kok moro-moro? Nah nanti ada orang yang keliru nyebut itu. Kepada apa? Almarhum al-maghfurullah Kiai Haji siapa? Nah kok al-maghfurullah itu kan tidak tepat. Itu mestinya al-maghfur lah. Itu dari al-maghfuru lahu. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, lahu bagi dia, bagi orang yang wafat itu. Kalau perempuan al-maghfuru laha. Jadi itu. Di sini juga ini najasatun ghairu ma'fuwin anha. Lanjutannya, haruma maka haram. Alaihi ing atase mutatahhir. Alaihi bagi orang yang suci. Apa masul mushafi, menyentuh mushaf. Apa masul mushafi, menyentuh mushaf. Bimaudhi'in najasati, dengan badan yang terkena najis, dengan anggota badan yang di situ terkena najis. Bila khilafin, dengan tanpa khilaf. Artinya semua ulama sepakat tidak boleh. Saya suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Berarti kan aslinya hukumnya, kalau saya suci dari hadas, memegang mushaf kan tidak ada masalah, boleh. Kok tiba-tiba, ini contoh loh ya, contoh penjelasan dari ini. Di tangan saya ini terkena najis, yang najis itu tidak dimakfu. Kalau najis dimakfu itu umpama contohnya, sini kena ketusuk jarum, lalu keluar darah. Darah itu kan aslinya najis. Kita sudah lap berkali-kali, sudah dibersihkan, masih keluar. Akhirnya ditempel pakai perban, tapi dikit sini, ya. Maka kita megang mushaf, tidak ada masalah, karena ini masih kategori najasah yang ma'fu anha, dimakfu. Tapi umpama kita megang sesuatu yang umpama tangan kita ini habis dijilat oleh anjing, umpama loh ya. Kan anjing itu kalau dalam fikih itu jilatan anjing itu masuk kategori najis yang apa? Yang kategori berat. Cara mensucikannya saja harus dengan 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Lah, kok
kok tangan saya ini habis dijilat anjing? Saya suci, saya punya wudu. Ya, kan jilatan anjing yang di tangan saya itu kan tidak membatalkan wudu saya. Nah, tapi tangan yang belum saya sucikan dari jilatan najisnya anjing tadi, kok kemudian kita megang mushaf, itu tidak boleh. Kalau yang dijilat itu sebelah kiri, umpama ya, tapi megangnya sebelah kanan, tidak ada masalah. Karena ini larangannya di sini adalah haruma alaihi masul mushaf bimaudhi'in najasah. Jadi dengan anggota badan yang terkena najis. Kalau yang kita kena jilat itu ya tangan kanan ini, pegang mushafnya tangan kanan ini tidak boleh. Karena di sini anggota badan kita ini terkena najis yang itu tidak bisa dimakfu. Paham? Nah, nanti silakan dikembangkan contoh yang lain. Jadi itu contohnya begitu. Lanjut. Wala yahrumu. Ini masih lanjutannya. Wala yahrumu dan tidak haram bi ghairihi. Wala yahrumu dan tidak haram apa masul mushaf, yaitu menyentuh mushaf bi ghairihi dengan anggota badan selain yang kena najis, dengan selain tempat yang kena najis. Tadi itu sudah saya contohkan. Yang kena najis tangan yang kiri, kena jilatannya anjing, atau ya kena najis yang lain lah yang tidak dimakfu, lalu pegang mushafnya menggunakan tangan kanan, maka itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang semua sepakat tidak boleh itu megang mushafnya dengan anggota badan atau ya anggota badan yang terkena najis yang tidak dimakfu. Wala yahrumu bi ghairihi 'alal madhhabi sahihil masyhur. 'Alal madhhabi menurut madhab as-sahihi yang sahih, al-masyhur yang terkenal. Jadi menurut pendapat yang masyhur, yang sahih itu ini, tidak boleh kalau megangnya nyentuh mushafnya pakai anggota badan yang terkena najis. Kalau anggota badan yang tidak terkena najis maka masih boleh. Wa alal madhhabi sahihil masyhur alladhi qalahu jamaahiru ashabina wa ghairuhum minal ulama, sebagaimana dikatakan atau yang dikatakan oleh jumhur ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Jadi siapa yang mengatakan ini? Ya jamaahir. Jamaahir itu jamak dari jumhur. Jumhur itu mayoritas. Mayoritasnya sangat banyak. Wa ghairuhum minal ulama, dan selain jumhur madhab Syafi'i, minal ulama, rupanya minal ulama dari para ulama. Artinya apa? Ada ulama-ulama lain selain madhab Syafi'i yang juga mengatakan hal yang sama. Tidak boleh menyentuh mushaf dengan anggota badan yang terkena najis yang tidak dimakfu. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo yang mau nanya. Wa qala Abul Qasim As-Saimari, Imam Abul Qasim As-Saimari berkata, min ashabina. Jadi Imam Abul Qasim As-Saimari itu min ashabina, termasuk ulama bermadhab Syafi'i. Kata Imam Abul Qasim As-Saimari, yahrumu, haram, tidak boleh. Apanya yang tidak boleh? Kata Imam Abul Qasim As-Saimari, pokoknya orang yang suci, mutatahhir,
kok dia kemudian badannya terkena najis yang tidak bisa dimakfu, maka menurut beliau itu terlarang untuk menyentuh atau memegang mushaf, baik dengan anggota tubuh yang terkena najis atau anggota tubuh yang tidak terkena najis. Umpama tadi yang terkena tangan kiri, megang tangan kanan juga tidak boleh, tangan kanannya untuk megang mushaf. Itu menurut Abul Qasim As-Saimari. Ini saking takzimnya, saking untuk menghormati hormatnya kepada mushaf Al-Quran. Jadi sampai-sampai terkena najis itu tidak boleh memegang mushaf. Wa ghallaqa, ini kata beliau lanjutannya, yahrumu haram. Jadi memegang mushaf itu haram, nek awake kena najis yang tidak bisa dimakfu. Karena dalam pandangan beliau, badan ini kan nyambung ini. Jadi kalau ini kena najis, kan orang itu kalau kena najis, apalagi yang najis yang tidak bisa dimakfu, itu walaupun kenanya ujung sedikit, hanya di ujung kuku saja, sholat kan tetap tidak boleh. Ya, sholat melibatkan semua anggota badan. Nah ini maka ini nyetrum semua. Jadi makanya untuk menghormati mushaf itu, maka beliau melarang untuk menyentuh mushaf. Wa ghallaqa, wa ghallaqa, dan melakukan kesalahan, memutuskan sesuatu yang salah, hu ing hal ini, sopo ashabuna, sopo ashabuna, ashab kami, yaitu para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Oh, keliru. Gini. Jadi bacanya begini. Kan Imam Abul Qasim As-Saimari itu mengatakan yahrumu, koma. Ternyata pendapat Abul Qasim As-Saimari yang mengatakan tidak boleh itu wa ghallaqa, dan menilai salah hu ing Abul Qasim, wa ghallaqa, dan menilai salah hu ing Abul Qasim sapa ashabuna, yaitu para ulama-ulama mazhab Syafi'i, fi hadza ing dalem hal ini. Jadi yang berpendapat haram menyentuh mushaf dengan anggota badan manapun selama sebagian anggota badan itu terkena najis yang tidak bisa dimakfu, maka itu oleh ulama-ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i itu dinilai pendapat yang tidak tepat. Wallatahu ashabuna fi hadza. Paham? Qala al-qadhi Abu Thayyib, hakim atau al-qadhi Abu Thayyib berkata, hadza utawi pendapat ini, hadza utawi pendapat ini, alladzi qalahu, alladzi qala, alladzi yang qala berkata, sopo alladzi hu ing hal ini iku mardudun. Artinya apa? Pendapat yang dikatakan oleh Abul Qasim ini iku mardudun, tertolak. Iku mardudun, ditolak, tidak diterima, bil ijma, secara kolektif, secara ijma. Jadi secara ijma pendapat ini tidak bisa diterima, karena yang paling pas, pendapatnya yang paling tepat, yang paling terkenal, yang diikuti banyak ulama tadi itu, kalau yang terkena najis yang ghairu ma'fuwin anha, itu saja yang tidak boleh dipakai untuk menyentuh
mushaf. Thumma 'alal masyhuri. Thumma 'alal masyhuri, kemudian ada pendapat yang juga masyhur. Qala ba'du ashabina, sebagian ulama mazhab Syafi'i berkata, innahu makruhun, sesungguhnya hal tersebut hukumnya makruh. Jadi menyentuh mushaf, ya, yang diperbolehkan dengan anggota badan yang tidak terkena najis yang tidak dimakfu, itu makruh. Tapi ternyata wal mukhtaru annahu laisa bimakruhin, pendapat yang terpilih adalah bahwasannya hukumnya tidak makruh. Ada yang ketinggalan? Faslun, ay hadza faslun. Man lam yajid ma'an fatayammama haitsu yajuzu lahu at-tayammumu. Man utawi barang siapa lam yajid, tidak mendapati, tidak menemukan, ma'an ing banyu, fatayammam, maka boleh bertayamum, maka bertayamum, enggak usah boleh dulu. Fatayammam, maka bertayamum sapa man. Fatayammam, maka bertayamum sapa man haitsu yajuzu, sekiranya boleh sekiranya boleh lahu bagi man apa at-tayammumu, tayamum. Tayamum itu dalam mazhab Syafi'i itu salah satu syarat bolehnya tayamum itu adalah ba'da talabil ma', yaitu setelah mencari air. Mencari air, sudah berusaha sekuat tenaga kok tidak nemu, maka itu termasuk diperbolehkannya tayamum. Kalau terkait dengan tayamum untuk sholat, maka termasuk syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Jadi sampean sudah nyari air kok tidak ada, mau sholat zuhur tapi masih jam 11. Sekarang zuhurnya kan 11 lebih berapa, 15 atau berapa, berarti kan masih kurang 15 menit waktu zuhur belum masuk. Maka gak boleh seperti wudu lalu kemudian sampai tayamum dulu, nanti kalau sudah azan saya tinggal sholat. Itu gak boleh. Jadi harus sudah masuk waktu zuhurnya, waktu sholatnya. Itu kalau tayamum. Kalau wudu gak ada masalah. Apa bedanya wudu dengan tayamum itu? Kalau wudu itu memang liraf'il hadath. Kan teman kalau niat wudu kan begitu ya, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari, untuk menghilangkan hadas. Kalau tayamum itu aslinya itu karena kondisi terpaksa, maka hadasnya itu masih, tetapi dia, makanya niatnya itu nawaitu tayammuma apa? Listibahatis shalah, untuk agar mendapatkan izin untuk diperbolehkan bisa melaksanakan sholat. Itu karena saking pentingnya sholat. Lah gak ada air, ngaji itu juga disunahkan untuk tayamum. Maka ini pembahasan tentang itu.
Fatayammama haitsu yajuzu lahu at-tayammum. Nah, yang menarik, kenapa Imam Syafi'i itu mensyaratkan tayamum itu harus setelah mencari air? Ternyata beliau itu mendapatkan kesimpulan itu dari ayat Al-Quran. Apa ayat Qurannya? Surah Al-Ma'idah ayat 6 itu. Ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Lah wa aydikum. Itu ayat itu yang mengatakan begini, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Apa itu artinya? Kemudian kalian tidak mendapatkan air. Wajada yajidu itu kan artinya mendapatkan, menemukan. Orang itu kalau menemukan sesuatu itu, kalau pakai wajada, itu berarti menemukannya itu setelah proses mencari. Ada proses mencari. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk, wis koyo kalau banyu ini. Tapi tidak mau usaha, cuman duduk diam di sini lalu kemudian langsung tayamum. Oh, tidak boleh. Harus ada usaha dulu dalam radius sekian kilo itu untuk mencari air. Kalau sudah dipastikan betul-betul tidak ada air, baru boleh tayamum. Bahkan kalau ada air yang hanya 1 botol, orang di tengah perjalanan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang perjalanan kan, apalagi bawa uang itu kan tinggal belok ke toko, ke Indomaret kan sudah banyak air. Beli aqua atau beli minum gelas itu, kemasan air putih kemasan itu sudah ada air. Kalau dulu sangu bawa air untuk bekal perjalanan, pos di tengah hutan, di tengah padang pasir tidak ada air, maka air itu lebih diprioritaskan untuk minum. Apalagi kalau kemudian dia kalau tidak minum itu akan membahayakan dirinya, bahkan bisa menyebabkan meninggal. Maka air itu untuk minum, bersucinya menggunakan tayamum. Pokoknya wajada itu maknanya menemukan, tapi setelah mencari. Makanya masyhur sekali kata-kata mutiara itu, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Ya sungguh-sungguh mencari. Kalau terkait dengan ilmu, dia akan terbuka hatinya, lalu faham, mengerti ilmu, maka dia jaddanya itu jadda dalam hal thalabul ilmi. Kalau orang ingin membersihkan hati, tazkiyatun nafsi, maka jaddanya itu sungguh-sungguhnya itu untuk mencari ridho Allah, maka dia membersihkan dirinya, maka dia akan ketemu. Kalau orang itu dalam rangka menghafalkan Al-Quran, maka sungguh-sungguhnya itu ya proses nambah hafalan, proses murojaah, nanti akan menemukan, sampean akan selesai, Qurannya akan bagus. Tapi kalau tidak pernah jadda, tidak pernah sungguh-sungguh, ini ketemunya akan sulit atau lama, atau bahkan tidak ketemu. Faham? Pernah merasa kehilangan pulpen atau kunci atau benda apalah terserah. Sampai nak kehilangan sesuatu, itu sampai cari apa diam saja. Us babang kok wayahe ketemu. Itu biasanya terakhir setelah berusaha. Tapi tetap ada usaha. Lah usaha itu nanti bisa ketemu, bisa tidak. Kalau tidak ada usaha, ketemu tapi lama biasanya. Nah, nanti tetap ada usaha, umpama pas roan, pas bersih-bersih, oh lagi ketemu. Tapi kan tetap ada usaha, yaitu dalam hal bersih-bersih itu. Lek bersih-bersih juga ndak, nyari barangnya ndak, Allah wis babawis. Ini lama ndak ketemu. Jadi wajada itu menemukan setelah mencari. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan orang boleh tayamum itu kalau sudah mencari air. Kok tidak nemu, maka nemu itu berarti ada usaha mencari sebelumnya. Tidak boleh ujuk-ujuk moro-moro tayamum.
yajuzu lahu massul mushafi. Ya, orang kalau sudah boleh tayamum listibahati sholat, sholat itu boleh diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Yajuzu maka boleh, yajuzu maka boleh lahu bagi man, maka orang tersebut juga diberi kewenangan, diberi kebolehan. Boleh apa? Apa massul mushafi, yaitu menyentuh mushaf. Sawaun podo uga sawaun sama saja kana ono, sawaun sama saja kana ono opo tayammumuhu, tayammumnya man. Jadi sama saja, mau tayammum tujuannya lisolah, untuk sholat, untuk tadi listibahati sholat, tadi untuk kebolehan melaksanakan sholat, auli ghairiha atau karena selain sholat, auli ghairiha atau karena selain sholat, rupane mimma saking sesuatu, ya juzu yang boleh opo atayamumu tayammum, ya juzu yang boleh opo atayamumu tayammum, lahu bagi man. Pokoknya orang kalau sudah tayamum karena tidak ada air ya, maka dia baik tayamumnya itu untuk tujuan sholat, jadi setelah sholat maka dia untuk pegang mushaf, ngaji bawa mushaf, tidak ada masalah, masih diperbolehkan. Karena tayamum itu untuk hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas besar juga sama tayamumnya, tidak harus gulung-gulung di pasir, enggak. Jadi ya cukup tayamum seperti tayamumnya pengganti wudhu, sama tayamumnya. Atau ada orang yang mau ngaji nyari air tidak ada, dia punya hadas, lalu kemudian dia bersuci dengan tayamum. Tujuannya tidak untuk tayamum sholat, tapi dia mau ngaji, maka pegang mushaf juga tidak apa-apa, karena sudah tayamum tadi itu. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban. Wa amma man utawi seseorang, wa amma man utawi seseorang lam yajid yang tidak menemukan sopoman, lam yajid yang tidak mendapati, tidak menemukan sopoman, ma'an ing air, ma'an ing air, wala turaban dan tidak mendapati debu, wala turaban dan tidak juga debu. Artinya apa? Air tidak ada, debu yang bisa dipakai tayamum juga tidak ada. Terus ya opo gini ini? Fa innahu maka sak temene man iku yusolli ala hasbi halihi, dia sholat sesuai dengan kadar keadaannya. Wala yajuzu lahu, wala yajuzu dan tidak boleh lahu bagi man nang lam yajid ma'an wala turaban tadi. Wudu tidak bisa, tayamum juga tidak bisa, tapi dia tetap wajib sholat. Ini saking pentingnya sholat. Tapi ternyata orang yang begini ini wala yajuzu lahu massul mushafi, wala yajuzu dan tidak boleh lahu bagi man apa massul mushafi, menyentuh mushaf. Li'annahu muhdithun, li'annahu karena sesungguhnya man iku muhdithun, orang yang berhadas.
Li'annahu muhdithun, karena sesungguhnya orang tersebut iku muhdithun berhadas. Jawazna yang membolehkan sopo kami dalam madhab Syafi'i ini, kami membolehkan lahu bagi man as-sholata ing sholat lidharurati karena darurah, karena kondisi terpaksa. Lidharurati karena terpaksa. Sampeyan sedang bepergian, lalu pakaian yang dikenakan itu terkena najis, yang najisnya ghairu ma'fuwin anha, yang tidak dima'fu. Sudah masuk waktu sholat, maka kita tidak boleh hanya mengatakan begini, wes saya nanti sholatnya qadha saja, tapi tidak melakukan apa-apa. Tetap tidak boleh, tetap harus sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Nanti ketika sampai di lokasi sudah ganti baju yang suci, pakaian yang suci, maka dia sholat lagi qadha. Itu saking pentingnya sholat. Terus ada lagi rukhsah yang namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim itu kan asar maju di zuhur, ya kan? Isya maju di maghrib. Kalau jamak takhir apa? Yang punya waktu itu mundur di waktu berikutnya, kan gitu. Zuhur tapi sholatnya di asar. Jamak takhir salah satu persyaratannya itu harus sudah niat jamak sebelum masuk waktu asar. Ayo sholatnya jamak takhir ya. Niat dalam hati, nanti saya mau sholat jamak takhir. Itu saking pentingnya sholat. Berarti apa? Berarti dalam hatinya sudah ada ta'liq. Ta'liq itu penyandaran, ikatan bahwa saya sudah bertekad untuk sholat. Kok sewaktu-waktu, naudzubillah, orang tersebut meninggal sebelum masuknya waktu, dia tidak terkena dosa karena sudah mengikatkan hatinya untuk sholat jamak takhir. Maka jamak takhir itu harus disertai niat sebelum masuknya waktu dalam hati kita. Kalau jamak takdim, enggak. Sampai zuhur, terus saya sekalian takdim, itu enggak perlu tapi kalau sholatnya ya niat. Sholat itu saking pentingnya loh. Sampai kayak gini loh, Pak. Ada orang nyari air enggak ada, mau tayamum debu juga enggak ada, padahal waktu sholatnya sudah tiba, bahkan mau habis. Maka menurut madhab Syafi'i, orang seperti ini harus tetap sholat dengan bihas ala hasbi halihi, sesuai dengan kondisinya. Tapi tetap tidak boleh memegang mushaf, karena dia hukumnya sebenarnya tetap orang yang berhadas. Sholatnya itu dalam kondisi darurah, dihormatil wakti, karena masih hadas, nanti harus di qadha. Faham? Saking pentingnya sholat. Maka sampai ada ibarat begini ya. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Ini pas dengan jari-jari kita. Kita ini kalau megang sesuatu, ini kita bicara orang yang normal. Alhamdulillah sampai normal semua, jarinya ada 5. Karena ada orang-orang itu yang diuji oleh Allah dengan umpama tidak lengkap jarinya. Ya, ini kan lengkap 5. Yang kiri juga 5. Kita ini kalau megang sesuatu itu butuh 5 jari, tapi yang paling utama itu antara jari jempol dengan jari telunjuk. Sampai nulis itu tidak harus dengan 5-5-nya. Ada yang nulisnya begini, tanda. Ini cukup 2. Tapi yang 3-nya juga punya peran. Tapi ada hal-hal yang kita membutuhkan ke 5-5-nya. Contohnya ketika mengangkat sesuatu yang berat, maka ini harus bersatu untuk, karena energinya ini kan saling bersinergi. Nah itu ada gambaran begini ya. Ini ibarat ini ya. Tidak apa-apa, ibarat sambil dinikmati sambil ngantuk tidak apa-apa. Ini ngantuk kan hanya pura-pura kan. Ini santri sekarang ini luar biasa, ngantuk sampai itu perjuangan. Perjuangan itu namanya dalam bahasa Arab itu jihad.
Maka slogan Hari Santri kemarin apa? Jihad santri jayakan negeri. Jangan-jangan ngantuk sampai nanti bisa menjayakan negeri ini. Kenapa? Karena ngantuk itu dia sudah berusaha untuk melek. Kok masih ngantuk? Lah berarti kan jihad di situ. Beda dengan yang nekat tidur. Sudahlah, nggak usah ngaji-ngajian, langsung gelar ngor tidur. Kayak tadi sambil nunggu tadi. Kok datang-datang nih, jangan-jangan nggak datang lagi nih. Udah tidur aja. Ada yang ngaji. Ada yang niatnya tidur tapi pura-pura bawa mushaf. Udah kok ono modus ini. Jadi mushafnya dibawa, niatnya padahal tidur. Digowo. Jadi kayak kalau dibangunin tuh ngaji yang tertidur kata gitu. Padahal niatnya adalah dia tidur sambil bawa mushaf. Mushafnya itu buat nutupi alif, buat bikin alibi. Modus. Ada yang begitu? Wongnya teko. Kalau kata Gus Iktam begitu. Nah, saya ceritanya begini, Rek. Islam yang rukunnya ada 5. Ini kan rukunnya ada 5. Itu harus dipegang karena rukun itu kan maknanya rukun itu adalah sendi-sendi atau dia ini yang menguatkan bangunan itu. Pulpen ini hanya contoh ya, ini hanya ilustrasi. Agama Islam itu harus kita pegang teguh, kita jaga dengan melaksanakan rukun-rukunnya, dipegang. Rukun Islam yang kelima, haji. Haji itu oleh Rasulullah dijelaskan, termasuk dalam Al-Quran dijelaskan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi orang yang mampu. Maka ada banyak orang yang statusnya muslim tapi dia sampai meninggal belum berkesempatan untuk haji. Ada yang memang dananya tidak ada untuk mendaftar, karena haji itu ibadah yang bersifat maliyah sekaligus badaniyah. Jadi perjuangannya itu harta sekaligus fisik. Ya, karena ibadah haji itu ibadah fisik. Nah, ibadah itu macam-macam bentuknya. Ada yang fisik, kayak haji itu. Ada yang memadukan fi'li sekaligus qauli. Sholat itu ada ucapannya, ada gerakannya. Tapi kalau haji itu lebih pada gerakan. Makanya orang haji itu ada doa-doa karena di sana banyak tempat-tempat mustajab dan kondisi-kondisi yang diijabah doa itu. Tapi seumpama orang melakukan tawaf dia tidak bunyi apa-apa, mek keliling tok 7 kali, itu sah tawafnya. Karena ibadah fisik. Sa'i juga begitu. Tapi kan timbang eman, mosok tawaf keliling gak lapo-lapo. Kan iso baca Rabbana atina fid dunya hasanah, bisa membaca doa yang lain, bisa sambil deres, kan begitu. Itu ketika tawaf. Orang tidak bisa haji, maka ini ibaratnya terlepas. Pulpennya jatuh enggak? Enggak, dia masih memegang Islamnya tadi. Ada orang sudah diwajibkan puasa, ada enggak orang yang KTP-nya Islam tapi enggak puasa? Ada. Ada enggak santri tapi enggak puasa? Ada. Contohnya siapa? Kalian. Ketika datang bulan kan enggak puasa. Nah, kalau itu enggak apa-apa, kalau itu memang enggak boleh puasa malahan. Maghrib tinggal 5 menit saja, kemudian bulannya datang, tamunya datang, nyaurnya kan tidak cukup 5 menit. Saya kan maghribnya tinggal 5 menit, saya tak nyaur puasa 5 menit, nggak bisa. Ya dihitung mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya. Ono uang gak poso, maka kalau tidak puasa terlepaslah dia yang keempat ini. Asalkan puasa itu tetap diyakini sebagai kewajiban, maka orangnya namanya fasik kalau tidak puasa. Beda kalau ada orang yang tidak puasa lalu mengatakan, oh puasa itu tidak wajib. Ini bahaya. Dia tetap punya iman, tetap meyakini puasa itu wajib, tapi dia tidak puasa. Ada yang begitu? Banyak. Ada orang tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia malas lalu tidak sholat, kan ada. Ini sudah 3. Lalu yang 2. Yang ketiga, ono uang gak zakat. Zakat fitrah tidak ditunaikan, apalagi zakat mal, sudah mencapai hartanya mencapai nisab, haul, sudah memenuhi syarat wajibnya. Kok dia tidak zakat? Tapi pulpennya kan belum jatuh. Dia tidak melakukan 3 ini. Tapi umpama orang meninggalkan sholat, berarti lepas.
Mesti loto nih. Yang ini syahadat, ini sholat. Maka dua hal ini kalau masih kepegang, maka keislamannya ini belum jatuh. Dia masih kepegang. Tuh, cuma kualitasnya beda dengan yang melakukan semuanya. Kalau gini kan kokoh. Karena amal yang kalian lakukan, ibadah yang kalian lakukan, ibadah-ibadah mahdhah yang ada dalam rukun Islam yang kalian lakukan, itu akan memperkuat keislaman Anda yang nanti akan naik derajat menjadi keimanan yang kokoh. Mukmin. Apalagi mukmin yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqo. Ngono. Paham? Makanya sholat itu penting sekali. Lu sampai kondisi kayak begini nggak boleh ditinggalkan. Apalagi yang menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum beliau wafat, itu salah satu pesannya itu, di samping beliau ingat umatnya, ummati, salah satu pesannya itu as-sholah wa ma malakat aimanukum. Itu kata Rasulullah. As-sholah itu artinya apa? Sholat. Jagalah sholat kalian. Jadi sampai seperti itu. Terus lagi ada kisah. Kalau kalian baca sejarah, tahun 9 Hijriah, ya, itu namanya Amul Wafud. Amul Wafud itu tahun delegasi. Kan Rasulullah wafat itu tahun 10 Hijriah. Ya, masuk ke 11 Hijriah di bulan Rabiul Awwal. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah mulai 11 Hijriah. Jadi 10 Hijriahnya sudah masuk tahun 11 Hijriah. Cuman kan bulannya Rabiul Awwal. Sama dengan ketika beliau masuk ke Madinah itu Rabiul Awal. Jadi di Madinah itu 10 tahun. Nah, ketika tahun 9 Hijriah, itu banyak delegasi dari suku-suku itu yang menemui Rasulullah. Mereka ini belum masuk Islam. Mereka mau masuk Islam, tapi salah satu syaratnya mereka minta nego kepada Rasulullah untuk boleh masuk Islam, tapi diberi dispensasi untuk boleh tidak melaksanakan sholat. Karena bagi mereka sholat itu mengandung merendahkan diri sendiri. Ya, yang kepala ini menjadi satu simbol kemuliaan seseorang. Maka mahkota itu kan ngenakannya di kepala. Tidak ada mahkota di tangan. Kalau tangan namanya bukan mahkota. Ya, ini pengenaannya di kepala. Karena mahkota itu, kepala itu adalah sebuah simbol kehormatan. Nah, kepala yang sangat dihormati itu diletakkan di tanah. Itu tempat yang paling rendah untuk menunjukkan bahwa manusia itu rendah di hadapan Tuhan. Nah, mereka itu tidak mau. Wah, ini merendahkan diri. Akhirnya nego ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi kami kalau bisa tidak usah sholat. Apa jawab Rasulullah? La khaira fi dinin la sholata fi. Tidak ada kebaikan dalam satu agama yang tidak ada sholat di dalamnya. Ulama memahami hadis ini begini. Nek ono agama yang di situ tidak ada sholatnya, maka tidak ada kebaikan dalam agama itu. Sholat itu penghambaan yang total. Sampeyan pernah nonton film Sang Kiai Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Itu oleh Jepang dipaksa untuk ikut melakukan ritual penyembahan terhadap matahari. Orang Jepang itu gimana? Kalau pagi menghadap matahari sambil bahasanya? Sekirei apa itu namanya? Sekirei apa itu? Ya, apa namanya? Saikeri. Kusairi atau apa? Dan. Ya, istilahnya itulah. Itu kan menundukkan seperti orang rukuk gitu. Tapi tidak sampai sujud. Tapi kalau orang sholat itu sampai sujud meletakkan dahi kita ini di tanah, di lantai. Itu penghambaan yang luar biasa sholat. Jadi sholat itu menggabungkan semua jenis penghambaan yang dilakukan manusia. Itu saking totalitasnya penghambaan seseorang kepada Allah. Nah,
Sekarang ini saya mau cerita apa tadi ya? Sebelum masuk ke sini tadi kemana arahnya? Enggak, sebelum sang kiai. Sholat itu la khaira fi dinin la sholata fi. Tapi hadis ini bisa difahami begini, Rek. La khaira fi dinin la sholata fi. Maka yang menguatkan agama itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Kan ada hadis lainnya begitu. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Kenapa? Karena tiangnya ini. Bangunan itu kalau tiangnya sudah tidak ada, apa yang terjadi? Tadi itu saya gambarkan. Jatuh itu bangunan. Karena tidak ada yang nyekeni, tidak ada tiangnya. Dan sholat itu tiangnya agama. Maka kalau dalam agama itu seseorang itu juga mau baik dalam beragama, maka kebaikan dalam agama itu yang paling inti itu adalah mendirikan sholat. Makanya sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Sampai dalam fikih itu diatur. Orang kalau tidak bisa berdiri maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk maka diperbolehkan sholat dengan, tidak bisa dengan miring, berbaring. Tidak bisa berbaring, tidak bisa ngapa-ngapain. Yang penting ada isyarat. Isyarat kalau sudah tidak bisa sholat beneran, maka sudah waktunya disolat. Itu kan begitu saja. Jadi sudah tidak bisa, berarti sudah meninggal salat. Ya kecuali orang dalam kondisi yang tidak sadar. Orang koma itu kan tidak sadar, tapi belum titik. Kalau titik sudah meninggal. Saya itu bulan Mei yang lalu itu diundang oleh salah satu yang pernah jadi mahasiswa saya ketika kuliah di UIN Malang, orang Kandangan sini. Rupanya beliau itu dulu memang putranya kiai, dulu bapaknya punya santri. Singkat cerita, tahun 2020 ini orangnya sendiri yang cerita ke saya. 2020 dia itu dijodohkan sama orang tuanya, menikah. 1 minggu setelah menikah, ini berarti masih manten anyar, masih kemanten baru. 1 minggu, bayangkan. 1 minggu setelah menikah, tiba-tiba sakit. Sakit itu langsung nemen, langsung setelah itu koma. Koma itu 1 bulan. Coba bayangkan. Istrinya itu Masya Allah merawat dengan sabar, padahal masih manten baru, padahal sebelumnya tidak pernah pacaran loh, ini dijodohkan, kenalan. Tidak pernah kenalan, pacaran, tidak pernah. Akhirnya di dalam koma itu saya tanya, sampai ketemu apa saja, mimpi apa saja. Itu rasanya cuma sebentar, seret. Padahal yang nunggu itu sudah pada nangis, istighosah, minta kepada Allah, itu sudah koma. Itu yang hanya pakai alat yang gini tuh, kayak di film-film di sinetron itu loh. Kalau sudah lurus begini, sudah titik. Singkat cerita, Allah berkehendak yang bersangkutan ini kemudian bisa sembuh, lalu berproses. Nah, orang habis koma 1 bulan itu kan badan itu tidak bisa langsung beraktivitas, tidak bisa. Itu butuh latihan, jalan. Jadi sesuatu anugerah Allah itu kalau lama tidak dipakai itu butuh latihan lagi. Orang berbaring di ranjang 1 bulan itu jalan lemes, kaki tidak bisa. Itu kalau dipaksa langsung jalan, jatuh itu. Jadi ada proses sambil dalam pengawasan dokter, ya minum obat dan lain sebagainya. Akhirnya setelah beliau sembuh itu abahnya meninggal, abahnya wafat. Singkat cerita, santrinya itu hanya tinggal beberapa orang. Ternyata hari ini sudah berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, itu Allah angkat derajatnya. Anak ini kemudian tidak tahu gimana ceritanya yang bersangkutan itu sampai sekarang itu pesantrennya berkembang, itu dikembangkan oleh dia dan istrinya itu
punya hafalan Quran, hafidho. Kalau dianya enggak, dia kitab. Nah, sekarang santrinya banyak itu. Saya pas masuk itu wah bangunannya luar biasa. Itu santrinya sekarang sudah hampir 400-an. Iya. Jadi memang garis takdirnya orang itu satu dengan yang lain itu berbeda. Dia jadi tokoh yang sekarang luar biasa, tapi melewati ujian yang beratnya juga luar biasa. Itu pernah mengalami koma. Lah kalau koma begitu, ini kan dalam kondisi tidak sadar. Beda dengan orang yang dalam kondisi sadar. Ada pertanyaan? Ada? Badan. Sampai titik, di titik ini. Oh, sudah titik ya. Walau kana ma'ahu mushafun walam yajid man yu'ti'uhu iyyahu wallahu a'lam bis-shawab. Aisyah Suci Dwi, Aulia Aluna, Aulia Wardani, Aziza, Bella, Bella ini kan kuliah di UNAS kan? Udah selesai tak kuliahnya? Oh pindah kemana? Tapi UNASnya masih tetap. Dinda, Mishkatul, Dwi Lailatul Maghfirah, Fibri Ilma, Vina Syahrani, Firda Putri. Mana? Oh sakit. Hafid Fadila, Inas, Kaila, Keisha, Latifah Naila, Lubnaya, Maudi, Maura. Ini namanya nama kekinian semua ini ya. Memang namanya masa-masa sampean nama ini. Mervina, Mia, Kak Mia, Nadine, Nashwa, Nia, Ramadhani. Lahirnya bulan Ramadan. Kalau Syawal, Nia Syawali. Nurul, Qatrun Nada, Siti Nur Aisyah, Siti Ummi Fadilah, Ulfah Nurin, Ulul Azmi, Firki Anamita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nadine ini Ramadan juga lahirnya? Enggak. Ramadan apa Ramadin? Bulan Ramadini. Kalau Ramadan Ramadhani, kalau Ramadin ya enggak apa-apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.